Salam kerahiman. Hari ini tanggal 21 Agustus. Kita akan baca dari 891. Kita masuk ya, doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tariklah saya ya Tuhan, supaya saya ada di dalam Engkau. Cintai saya Tuhan, supaya saya bisa mengasihi sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 891 21 Januari 1937. Hari ini, sejak pagi-pagi buta, aku telah menyatukan diri secara mengagumkan dengan Tuhan. Pada petang hari, pastor rumah sakit mengunjungi aku. Sesudah kami berbicara sejenak, aku merasa rohku mulai membenamkan diri dalam Allah, dan aku mulai kehilangan semua daya indraku terhadap apa yang terjadi di sekelilingku. Dengan sungguh-sungguh aku mohon kepada Yesus, berilah aku kemampuan untuk berbicara. Dan Tuhan memberiku kemampuan untuk berbicara bebas dengan Dia. Tetapi ada suatu saat di mana aku tidak dapat memahami apa yang dikatakan oleh imam. Aku mendengar suaranya, tetapi tidak mungkin bagiku untuk memahami dia. Dan aku minta maaf karena tidak memahami dia, meskipun aku dapat mendengar suaranya. Pada saat seperti itu, aku menerima rahmat persekutuan dengan Allah, tetapi tidak sempurna. Sebab secara lahiriah, indra bertindak secara tidak sempurna. Pada saat itu tidak terjadi pembenaman total dalam Allah. Sebaliknya, ketika indera tidak berfungsi dan ketika orang tidak melihat atau tidak mendengar sesuatu secara lahiriah, pada saat itu seluruh jiwa sepenuhnya terserap di dalam Allah. Ketika rahmat seperti itu terjadi atas diriku, aku ingin sendirian dan aku minta kepada Yesus untuk melindungi aku agar tidak dilihat oleh ciptaan. Aku sungguh sangat malu di hadapan imam itu. Tetapi aku sungguh diyakinkan sebab dalam pengakuan dosa ini ia mengenal jiwaku meskipun hanya sedikit. 891 ya, terjadi pada tanggal 21 Januari 1937 dan waktu itu Suster Faustina ada di dalam rumah sakit, sedang sakit ya. Sejak pagi buta dikatakan, aku telah menyatukan diri secara mengagumkan dengan Tuhan. Aku telah menyatukan diri. Jadi dalam hal ini ada usaha dari Suster Faustina yang aku telah menyatukan diri. Jadi dia yang melakukan tindakan yang proaktif. Bagi kita yang harus ada di rumah sakit, apa yang kita lakukan? Kita kadang atau ada beberapa ya dari teman yang mau nggak mau harus masuk rumah sakit. Apakah kecelakaan, apakah jatuh, apakah dia menderita sakit. Dia harus ada di rumah sakit. Dan yang dilakukan adalah apa? Ngomel, kesel, marah, karena sendiri, karena sepi, karena makanannya nggak enak, karena yang datang mengunjunginya telat, atau bahkan tidak ada yang mengunjungi. Apa yang dilakukan? Sementara ada juga sebagian orang yang ada di rumah sakit jadi berdoa, mulai baca kitab suci, mulai pegang rosario, mulai doa koronka, bahkan ada juga yang minta gambar kerahiman ya. Jadi banyak terjadi sesuatu, ada perubahan. Nah, cuma kita perlu tahu perubahannya harus ke arah yang positif, bukan yang negatif, bukan yang ngomel, bukan yang marah-marah. Lanjut ya. Pada petang hari ada pastor rumah sakit. Jadi pastor itu datang ke rumah sakit memberikan sakramen tobat. Bicara sebentar dengan Suster Faustina dan aku mulai kehilangan semua daya indraku terhadap yang terjadi di situ. Terjadi berikutnya. Jadi awalnya dia bisa dengar suaranya pastor ya, tapi lama-lama dia udah nggak bisa dengar lagi
Bahkan dia katakan, dia dengar, tapi dia nggak ngerti apa yang dikatakan oleh si pastor tersebut. Sehingga Suster Faustina juga minta maaf. Minta maaf karena saya dengar suaranya imam, tapi saya nggak ngerti apa yang dikatakan oleh imam tersebut. Dan dikatakan oleh Suster Faustina, Yesus berilah kemampuan untuk berbicara dengan imam. Dia minta kepada Tuhan supaya dia bisa bicara, karena ini kan dalam proses penerimaan atau pemberian sakramen tobat. Dan Yesus kabulkan, ya, permintaan Suster Faustina itu dikabulkan, sehingga dia bisa berbicara, bisa bercerita, bisa sharing kepada imam tersebut. Tapi lama-lama Faustina nggak bisa ngerti lagi apa yang dikatakan oleh imam tersebut. Ketika indera tidak berfungsi, tidak melihat atau tidak mendengar secara lahiriah, pada saat itu seluruh jiwa seluruhnya terserap di dalam Allah. Ya, itu yang dikatakan oleh Suster Faustina. Ketika indera tidak berfungsi, maka pada saat itu seluruh jiwa terserap di dalam Allah. Saya pernah ngobrol sama seorang teman, ya, yang dia mengalami resting, pencurahan roh. Waktu itu ada seminar SHB, ya. Dia maju ke depan, ada altar call, didoakan, dan dia resting. Padahal sebelumnya dia bilang, saya nggak mau jatuh, saya mau maju ke depan, saya nggak mau jatuh. Bahkan awalnya pun dia nggak mau maju ke depan, tapi karena temannya suruh dia maju, bahkan menurut dia waktu dia sharing, ada yang bisik, ayo maju gitu ya. Ada rahmat yang Tuhan mau berikan. Antara sadar nggak sadar, akhirnya dia maju. Dia maju juga, dia lihat sekeliling jalannya pelan-pelan. Dia merasa terdorong untuk jalan cepat, maju ke depan. Ada altar call, didoakan. Tapi dalam hati dia bilang, saya nggak mau jatuh, ya. Tapi pada saat indera nggak berfungsi, pikiran dia udah nggak bisa lagi bertahan. Terus tiba-tiba dia bilang kaki dia lemas, tiba-tiba dia jatuh. Dan di dalam jatuhnya itu tiba-tiba dia nangis ya, nangis. Setelah itu dia diam, dia merasa damai, merasa nyaman, merasa sukacita. Terus dia nikmati, dia ingin terus menikmati hal tersebut. Sampai akhirnya dia bangun, dia juga heran. Waktu ditanya, dia bilang, iya, tiba-tiba kaki saya lemes, tiba-tiba saya nggak juga dengar apa-apa, dan yang saya rasakan adalah saya menangis, tapi saya menangis dengan penuh sukacita. Mendapat jamahan Tuhan, mendapat pelukan Tuhan, mendapatkan kasih Tuhan. Padahal dia bilang betul, sebelumnya dia punya problem yang begitu berat. Nah, kalau saya kaitkan dengan cerita ini, pada saat indera tidak berfungsi, tidak melihat, tidak mendengar secara lahiriah, pada saat itulah dia bersatu dengan Tuhan. Kalau sharingnya Suster Faustina, setelah dia mengalami hal tersebut, dia katakan, aku ingin sendirian. Jadi dia nggak mau diganggu ada orang lain, ya, dalam tanda kutip, karena dengan dia sendirian, dia sungguh-sungguh bisa menikmati kebersamaan persatuannya dengan Tuhan. Bahkan dia mau orang lain jangan lihat dia, sehingga dia sungguh-sungguh fokus hanya pada Tuhan. Itu yang Suster Faustina katakan. Nah, sekarang refleksi dengan kita, ya, dengan kita masing-masing. Saya juga pernah mengalami hal tersebut, resting, ya, tapi cuma satu kali. Udah itu ya sudah, saya pernah maju lagi ke depan juga nggak terjadi apa-apa. Ada rahmat sukacita aja dari Tuhan, ya. Ada juga seorang bapak bercerita, kalau dia ke gereja baru berlutut aja, dia rasanya udah nangis. Bukan rasanya, dia udah menangis. Jadi dia bilang, saya nggak mau ke gereja lagi. Saya malu karena setiap berlutut terus langsung menangis. Saya bilang, Pak, Tuhan menjamah Bapak.
Bukan nangisnya yang jadi fokus, tapi coba rasakan. Setelah itu apa yang Bapak rasakan? Dia bilang, iya ada damai, ada sukacita. Tapi kan saya malu karena setiap berlutut nangis. Enggak apa-apa, nikmati aja. Sehingga yang Suster Faustina katakan, kalau bisa ciptaan lain jangan lihat dia. Dia pengen sendirian aja sama Tuhan. Nah, carilah momen-momen seperti ini untuk bersekutu, bersatu dengan Tuhan. Nah, kalau kita bicara tugas kita setelah kita mendengar cerita ini ya, mari kita manfaatkan waktu untuk hal yang positif. Jangan disia-siakan. Waktu itu dipakai untuk hal yang positif. Bersatu dengan Tuhan. Kalau kita melakukan firman Tuhan, otomatis kita sudah bersatu dengan Tuhan. Tuhan ada dalam diri kita karena kita nggak mungkin bisa melaksanakan firman Tuhan dengan kekuatan sendiri, dengan kemampuan sendiri. Contoh ya, berbuat baik. Tuhan, Engkau minta saya berbuat baik. Saya sudah berbuat baik. Tapi kalau kita evaluasi, perbuatan baik ini untuk siapa? Untuk saya, untuk kepentingan saya, atau untuk kepentingan orang lain? Contoh ya, ada seseorang melakukan kesalahan. Jadi seorang ibu ini menegur dia. Dia bilang, saya tegur dia, tujuan saya baik, supaya dia jangan bikin salah lagi. Oke, benar, bagus ya. Tapi saya bilang sama ibu, Bu, coba ibu evaluasi dalam eksamen ya. Coba evaluasi yang ibu lakukan teguran itu betul-betul untuk kepentingan dia atau ada tujuan juga untuk kepentingan diri sendiri. Setelah beberapa hari dia cerita sama saya, ya saya sekarang menjadi lebih mengerti bahwa kalau saya menegur harus dasarnya kasih dan untuk kepentingan dia, bukan untuk kepentingan saya. Kalau ternyata hal itu saya lakukan memang untuk kepentingan dia supaya jangan salah lagi, tapi juga ada kepentingan untuk saya karena kalau dia nggak melakukan kesalahan, saya nggak dirugikan. Nah ini berarti belum murni untuk kepentingan dia, masih ada untuk kepentingan saya. Jadi perbuatan baik yang betul-betul untuk orang lain itu adalah sungguh ada Tuhan dalam diri kita. Kedua, utamakan Tuhan. Dalam hidup kita, utamakan Tuhan. Pernah ya, Suster Faustina juga bilang, walaupun pekerjaan itu melelahkan, walaupun saya sudah tidak berdaya, tapi saya nggak mau kehilangan waktu saya untuk bersekutu dengan Tuhan. Dia pergi ke ruang adorasi, dia berlutut di kaki salib, dia memandang Tuhan, dia berdoa, dia tetap menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Yang ketiga, ayo kita juga belajar dari Suster Faustina, kita juga selalu kalau bisa menerima sakramen tobat. Dalam keadaan seperti ini memang nggak mungkin ya, tapi tetap pertobatan pribadi itu bisa dilakukan di rumah berdoa. Melakukan eksamen, kita tahu apa yang salah, kita evaluasi, kita perbaiki, dan kita punya niat yang baru. Saya juga bersyukur dalam masa COVID ini, kan sudah hampir berapa bulan ya, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Udah 5 bulan lebih, nggak bisa ke gereja, nggak bisa terima komuni, nggak bisa ikut perayaan Ekaristi seperti biasa. Tapi ada keponakan merit. Jadi akhirnya kita bisa pergi, bisa mengunjungi keluarga, bisa ketemu keluarga besar, bisa ikut perayaan Ekaristi, bisa menerima hosti. Jadi positifnya ada sukacita, ada sesuatu yang memang Tuhan bisa berikan melalui peristiwa apa aja. Saya bilang sama suami saya, ini kita sudah 5 bulan nggak bisa ke gereja dan nggak bisa terima komuni, dan hari ini kita bisa menikmati hal tersebut yang Tuhan sediakan buat kita. Lanjut ya. Kita juga punya tugas berdoa buat mereka yang sedang sekarat. Orang yang sedang sekarat itu, yang saya dengar ya dari seorang pastor, pendengarannya secara fisik dia udah lemah, bahkan udah nggak bisa dengar lagi. Tapi pendengaran rohaninya dia akan semakin kuat, semakin bisa mendengarkan. Oleh sebab itu, sebetulnya orang-orang yang sedang sekarat ini perlu kita doakan, bahkan kalau bisa kita datang, kita bisikan, karena secara rohani pendengaran dia terbuka luas.
untuk kita bimbing dia supaya dia bisa melakukan persiapan, melepaskan segala kekesalan, kemarahan, dosa-dosanya atau dendamnya supaya dia bisa pulang dalam damai. Nah, kalau sekarang nggak bisa, yang kita lakukan adalah seperti yang Suster Faustina lakukan, berdoa pada Tuhan, mohon supaya yang meninggal hari ini misalnya jangan masuk neraka, sehingga adalah tetap kesempatan untuk dia melakukan pertobatan. Kita doakan mereka supaya mereka bisa pulang dalam damai. Nah, kita kan nggak bisa dampingi dia pada saat ini ya, tapi kita bisa berdoa dengan 3 step ya. 1, mohon Tuhan ampuni mereka. Kedua, semoga jiwa-jiwa yang sekarat ini bisa melihat terang Tuhan dan mereka bisa segera pulang ke rumah Bapa. Dikatakan manfaatkan waktu dengan baik, dengan perilaku atau dengan hal-hal yang positif. Kita diingatkan lagi juga pada beberapa cerita yang lalu, beberapa hari yang lalu, di mana Suster Faustina bersyukur. Pada waktu dia bangun pagi, dia bersyukur karena dia masih diberi kehidupan, artinya dia masih bisa melakukan 3 hal. 1, inkarnasi bisa dilakukan lagi pada hari tersebut. Dia meneladani Yesus dan dia melaksanakan apa yang Yesus lakukan. Kedua, dia bisa untuk melakukan jam kerahiman, menikmati, merasakan, ikut serta dalam penderitaan Yesus jam 3 petang. Dan yang ketiga, melalui dia sebagai alatnya Tuhan, dia ingin menjadi mediasi supaya jiwa-jiwa semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Itu aja yang saya mau sharing hari ini. Kita akan tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas segala rahmat yang Kau berikan. Tak henti-hentinya Engkau banyak memberikan pencerahan, masukan kepada kami. Mampukan kami untuk melaksanakan tugas-tugas kami, mampukan kami untuk melakukan perubahan-perubahan sehingga semakin berkenan kepadamu. Bapa, pimpin kami agar kami punya niat untuk memakai waktu yang ada yang Kau berikan untuk hal-hal yang positif. Mampukan kami juga untuk lebih peka berdoa buat mereka yang sedang sekarat, supaya mereka siap untuk pulang ke rumah-Mu. Dan juga kami mohon agar setiap hari kami bisa melakukan pertobatan terhadap hal-hal yang kami lakukan yang tidak berkenan kepadamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Syukur kepadamu ya Allah,
kepadamu ya Allah, karena Engkau mengelilingi hidupku dengan perhatian-Mu yang mesra dan penuh kasih. Aku ingin agar seluruh hidupku selalu menjadi ucapan syukur. Ya Allahku, kepadamu ku serahkan seluruh jiwa dan ragaku ini. Syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau mengelilingi hidup